Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang tergabung dalam kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas E akan membahas bab pertama dari akuntansi manajemen, yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, sebelum kita membahas materi kali ini, mari kita memperkenalkan pemateri-pemateri yang ada di dalam video ini. Yang pertama ada Maulidia Eka Artamevia yang akan membahas tentang pembebanan biaya. Yang kedua ada Devina Rizky Afdila yang akan membahas harga pokok produk dan jasa. Yang ketiga saya sendiri, Talia Hernisa Kusumaningrum, yang akan membahas tentang laporan eksternal keuangan. Dan yang keempat ada Ridho Pratama Aji yang akan membahas tentang jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Yuk kita langsung lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembebanan biaya. Yang pertama-tama yaitu biaya. Maksudnya di sini adalah perusahaan mengorbankan biayanya yang berupa kas atau setara kas untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masa kini dan masa depan bagi perusahaan. Yang kedua adalah objek biaya. Maksudnya adalah apa yang membuat biaya itu muncul. Jadi objek biaya itu bisa berupa apapun. Contohnya itu seperti produk. Jadi perusahaan akan produksi sesuatu, maka akan mengorbankan biaya untuk mendapatkan produk. Nah, produk itulah yang disebut objek biaya. Itu adalah keakuratan pembebanan. Keakuratan pembebanan ini adalah konsep yang relatif dan harus dilakukan secara wajar dan logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Mengapa harus wajar dan logis? Karena jika perusahaan tidak akurat dalam pembebanan biaya akan berpengaruh terhadap harga pokok produksi. Harga pokok produksi otomatis akan berpengaruh terhadap harga jual yang tidak akurat juga. Maka dari itu di pasaran akan membuat persaingan jadi tidak kompetitif dan bisa jadi membuat perusahaan tersebut kalah bersaing. Keempat adalah daftar telusuran. Maksudnya di sini adalah hubungan antara biaya dan objek biaya yang harus digali untuk membantu keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat berkaitan dengan objek biaya secara langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya. Kemudian yaitu pembebanan biaya. Jadi pembebanan biaya itu ada 3. Yang pertama adalah penelusuran langsung yang biasa disebut dengan direct tracing. Yang kedua yaitu penelusuran bergerak atau drive tracing. Dan yang ketiga adalah penelusuran tidak langsung atau yang biasa disebut allocation. Yang pertama yaitu penelusuran langsung atau direct tracing. Penelusuran langsung ini dilakukan untuk mengidentifikasikan dan membebankan biaya yang berkaitan langsung secara fisik dengan sebuah objek biaya. Misalnya ketika kita ingin membuat sebuah baju, maka yang kita butuhkan adalah kain, kancing baju yang dapat ditelusuri secara langsung. Yang kedua yaitu penelusuran bergerak atau biasa disebut dengan drive tracing. Drive tracing ini dapat diartikan sebagai penggunaan aktivitas untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak dijadikan sebagai faktor pemicu terjadinya perubahan terhadap penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Misalkan seperti jam kerja. Semakin banyak jam kerjanya, maka penggunaan lampu juga akan semakin lama. Maka dari itu, pemicu dari biaya listrik adalah jam kerja. Ketika jam kerja bertambah, maka biaya listrik juga akan bertambah. Kemudian yang nomor 3 yaitu allocation atau penelusuran tidak langsung. Penelusuran tidak langsung ini yaitu biaya yang tidak memiliki hubungan kausal dengan objek biaya, sehingga tidak memungkinkan pembebanan biaya dengan cara penelusuran langsung atau melalui penggerak. Ini adalah bahkan dari metode pembebanan biaya. Ada biaya sumber daya. Jadi ketika kita ingin penelusuran langsung,
maka kita harus melakukan observasi fisik. Artinya itu kita harus melihat langsung. Contohnya seperti saat kita membuat baju, maka kita harus melihat secara langsung kainnya, kemudian kancingnya juga. Maka muncullah menjadi objek biaya. Kemudian ketika kita menggunakan penelusuran penggerak, kita harus mengetahui dan melihat hubungan sebab akibatnya. Contohnya seperti ketika jam bekerja bertambah, maka penggunaan listrik juga akan bertambah. Maka dari itu muncullah objek biayanya. Kemudian alokasi. Alokasi ini dilihat dari hubungan yang diasumsikan atau dianggap, yang artinya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Dalam proses produksi, biasanya alokasi ini disebut sebagai biaya overhead pabrik. Contoh dari alokasi sendiri ini yaitu seperti tenaga kerja tidak langsung, misalnya biaya petugas kebersihan, kemudian juga biaya petugas keamanan. Nama saya Devina Rizky Afdila dengan NIM 1059. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya produk dan juga jasa. Nah, perusahaan komersial biasanya itu menghasilkan produk untuk mendapatkan income atau pendapatan. Nah, output yang dihasilkan oleh perusahaan ini bisa berupa produk berwujud maupun jasa. Apa sih perbedaan dari produk berwujud dan juga jasa ini? Perbedaannya yaitu bisa dilihat dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu tidak berwujud, yang artinya jasa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat dirasakan sebelum jasa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan. Nah, yang kedua yaitu tidak tahan lama. Jasa itu tidak bisa disimpan, sedangkan produk masih bisa disimpan. Nah, yang ketiga yaitu tidak terpisah. Tidak terpisah artinya adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen pada saat jasa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan. Yang terakhir yaitu ada keragaman. Keragaman berarti adanya variasi yang lebih besar antara penyedia jasa daripada memproduksi produk. Selanjutnya yaitu biaya produk. Biaya produk yaitu biaya yang mendukung objek manajerial tertentu. Nah, definisi dari biaya produk ini sebenarnya tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan konsep dasar manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula, atau bisa disebut dengan different cost for different purpose. Harga pokok produk pada perusahaan manufaktur itu biasanya berasal dari biaya produksi yang menghitung 3 jenis biaya. Yang pertama ada bahan langsung. Bahan langsung adalah bahan yang dapat ditelusuri secara langsung pada saat produk ataupun jasa tersebut diproduksi. Nah, yang kedua yaitu ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung pada saat produk dan juga jasa tersebut diproduksi. Nah, pengamatan fisik ini dapat digunakan dalam mengukur jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam memproduksi barang dan juga jasa. Nah, yang ketiga yaitu ada biaya overhead. Biaya overhead adalah semua biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang dikelompokkan ke dalam sebuah kategori ataupun kelompok yang disebut dengan overhead cost atau biasa dikenal dengan beban pabrik. Dan contohnya ini seperti biaya bahan pembantu, biaya penyusutan, biaya listrik, dan juga biaya lain-lainnya. Selain ketiga jenis biaya tersebut, terdapat juga pengelompokan biaya kombinasi, yaitu terdapat biaya utama dan juga biaya konversi. Biaya utama ini merupakan gabungan antara biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi merupakan gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Nah, biaya konversi ini pada konsepnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk olahan maupun produk jadi. Ada pula biaya yang muncul di luar dari biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, yaitu disebut dengan biaya non-produksi. Nah, biaya non-produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya penjualan dan juga biaya administrasi. Nah, biaya penjualan ini terdiri dari biaya pemasaran, distribusi, dan biaya pelayanan pasca penjualan. Sedangkan biaya administrasi adalah seluruh biaya yang tidak dapat dibebankan kepada produksi maupun penjualan yang meliputi pengembangan, layanan administrasi, dan juga lain sebagainya.